Oke. Itu benar, Pak? Benar. Dan itu adalah sebuah operasi. Karena waktu itu kan Badan Intelijen Negara itu sudah mulai mendeteksi lah Oke, Iya. dia masuk. bahwa jaringan Al-Qaeda itu sudah masuk Masuk. ke Indonesia. Nah, tapi kan kita harus tahu buktinya. Oke. Nah, dibentuklah tim kecil. Tim kecil, kebetulan waktu itu saya di Kopassus, kemudian operasi di bawah kendali Badan Intelijen Negara. Kesempatan kita di sekolah ke National Defense University, Mas ya. NDU itu Lemhanas. Oh. Itu sudah berlangsung lama. Jadi tiap tahun waktu itu kita selalu dapat satu seat untuk sekolah Lemhanas di Amerika. Jadi itu bukan sesuatu yang kemudian perlu lobby-lobby khusus, enggak juga. Oke. Dan bahkan untuk masuk universitas sana, kan saya apply sendiri, Mas. Itu tidak benar sama sekali. Saya nggak ada hubungannya dengan, saya nggak ada di Papua, saya nggak sedang menangani operasi tentang misalnya teis, nggak ada sama sekali. Dan karena kebetulan infonya spesifik, orang tua salah satu terdakwa, Ya. tanya aja langsung. Iya, Ya kan? iya, Pasti iya. kan orangnya masih ada. Yang nyuruh Mayor Andika itu nyuruh apa? Oke, Pak Andika, kita next card. Ya. Monggo, Pak. Paling ujung. Paling Paling ujung lagi. ujung. Siap. Apa ini? Wah. Wah, TNI lagi. TNI lagi. Ya, kita TNI nih. santai-santai sedikit, berat lagi. Tolong ya. Aduh, scroll terus ini ya. Oke, Pak Andika. Tadi mau nanya. Ya, Anda aja. Ya, Pak Andika tadi sudah disinggung, Pak Andika sekitar 40 tahun ya berdinas Ya. di TNI hingga mencapai pucuk tertingginya nih, Panglima TNI. Tapi sekarang setelah Pensiun. pensiun, potongan TNI-nya masih ada nih, Pak. Sepatunya, pakaiannya gitu. Ya. Boleh diceritain nggak sih, Pak, setelah pensiun ini apa yang mungkin berbeda dari Pak Andika gitu? Secara kehidupan sehari-hari ya gitu. Apakah memang masih kebawa nih jiwa-jiwa TNI-nya atau sebagai sekarang sipil, seperti apa perubahannya, Pak? Yang berbeda beban. Bukan. Hanya bebannya ya, rasanya hilang beban. Iya. Tadinya kan gimana, yang bisa lihat justru orang lain, Mas. Kalau Oke. Mas Tatang dengan Mas Dito kan kita nggak pernah ketemu. Iya. Kalau yang sering ketemu, biasanya bisa membedakan. Loh, Oke. kok sekarang lain? Nah gitu loh. Karena beda memang. Jadi beban tuh rupanya ya kelihatan. Nah, ini apalagi di situ ini? Nah, terkait beban, Pak. Ini kan Pak Andika 40 tahun berkarir gitu ya, dari prajurit lalu juga menyandang bintang kan di Kadis Penat gitu ya. Iya. Ini kalau dilihat-lihat sebenarnya lengkap kali ya Pak Andika nih. Iya. Kadis Penat yang sering ketemu wartawan pernah, dan Pas Pampres yang melekat dengan presiden pernah, Pangkostrat yang pasukannya banyak pernah, Kasat lalu juga sampai Panglima begitu ya. Boleh diceritain nggak sih, Pak, mungkin pengalaman yang paling berkesan atau mungkin jadi beban juga nanti Pak Andika sama 40 tahun itu apa sih, Pak, yang menjadi pengalaman tersebut yang berkesan? Lalu mungkin kalau boleh diceritain ada value apa yang bisa diambil oleh Pak Andika dalam momen tersebut gitu. Ya jabatan Komandan Pas Pampres itu, Mas. Oke. Itu yang paling. Iya, dan bebannya paling besar. Ya karena taruhannya orang nomor 1 di Indonesia ya. Dan beliau sudah merupakan atasan langsung kita yang tertinggi, yang berarti bisa menghukum. Ya. Kan kita juga kalau salah terus kan dihukum juga. Iya. Dan juga karena apa ya, beliau juga presidennya rakyat Indonesia. Jadi beban itu memang paling berat. Lihatlah wajah saya waktu di Pas Pampres. Beda, Mas. Wajah saya itu wajah kayak capek gitu loh. Bener ini, Mas. Saya masih ingat lah. Nah, jadi pengalaman banyak sekali karena kan tidak pakem militernya. Ya. Iya. Yang saya geluti selama ini kan bidang-bidang militer. Ya. Begitu mengamankan presiden, pengamanannya iya. Itu sesuatu yang sudah kami geluti sejak masuk ke TNI dulu. Tetapi individu yang kita amankan dan keluarganya ini kan beda sama sekali. Ya. Kegiatannya juga bukan kegiatan seperti halnya prajurit TNI kan bukan. Ya. Justru kegiatan kepala negara. Jadi ya banyak sekali cerita menarik di situ, banyak sekali.
yang saya pasti juga belajar banyak. Ada yang satu paling ini nggak Pak? Mungkin paling wah capek Menegangkan banget atau nih. banget Gila nih ya. gitu Pak. Karena kan 1 tahun 7 bulan, tahun berapa itu Pak? Awal presiden 2014. 2014 itu pasti 2014. presiden juga baru menjabat, Bapak juga adaptasi, itu ada momen yang paling ini nggak sih Pak? Mungkin. Apa ya? Sebetulnya ya banyak sih Mas. Tapi ya ini saya mau jujur aja nih. Iya. Yang berat bagaimana membuat presiden olahraga. Wah. Ini Gimana tuh? Saya nggak apa-apa, presiden marah nggak apa-apa. Karena saya dengar sekarang lebih rajin. Ya. Oh ya. Minggu-minggu biasa CFD. Nah, seperti itu. tadinya waktu saya pertama nggak pernah, Oke. nggak pernah olahraga. Saya yang mengingatkan terus, Hmm. Pak, Bapak kan pejabat, Bapak sibuk segala macam, Bapak harus sempat olahraga. Oh iya Pak Andika, nanti kita cari waktu. Tapi nggak pernah ada waktu. Saya ngeroeng terus saya juga. Oh. Ngeroeng terus. Begitu 3 minggu nggak olahraga, saya, Bapak harus olahraga. Ini udah 3 minggu, masa Bapak nggak olahraga sama sekali? Iya. Oh yaudah, ayo. Awal itu antara sepedahan dengan jalan. Oke. Itu di Bogor, di dalam istana Bogor. Ya tadi 3 minggu. Habis gitu 3 minggu kemudian. Padahal saya ngejar terus, selalu ngejar. Iya. Tapi ya pada saat yang bersamaan saya juga tahu lah, karena kan kelihatan begitu tiap kali beliau keluar dari rumah kan kelihatan. Kalau wajah yang banyak beban itu mungkin nggak mendung, bukan marah, tapi yang banyak pikiran nih kelihatan juga. Kasihan. Iya. Tapi walaupun gimana, saya harus ngomong apa adanya Mengingatkan. bahwa kita perlu olahraga, jangan sampai nggak pernah. Jadi saya kasih apa ya? Dorongan lah. Nggak tahu sopan atau enggak. Tapi 1 tahun 7 bulan akhirnya mungkin lama-lama beliau berpikir ya perlu juga kali. Sekarang jadi rajin ya. Rajin, mantap. Jadi rajin. Agak rajin. Ya kalau dibandingin sama Andika mah jauh pasti. Jauh. Enggak, saya enggak mungkin juga Oh, iya. tiap hari enggak. Oh, iya. Tapi seminggu sekali masa enggak? Harus Ya, dong. Harus. Jadi ini semoga Pak Presiden nonton pesan dari Pak Andika. Seminggu sekali Pak Jokowi harus olahraga. Oke, tadi kan kalau Pak Andika mungkin cerita yang paling berkesan selama menjadi dan pas pampres ya Pak, itu kan udah kesini-sini gitu ya Pak. Iya. Ya. Kalau agak flashback ke belakang, kalau tadi Pak Andika cerita background-nya kan sempat jadi Kopassus gitu ya. Iya. Intel tempur kalau tidak salah. Kalau dari pengalaman sebagai Kopassus mungkin ada 12 tahun ya Pak? iya. Ya, kira-kira Itu kan segitu ya. pasti lagi muda-mudanya gitu kan. Pasti mestinya beda nih ceritanya nih. Iya. Gimana tuh? Wah, banyak kalau itu Mas. Banyak sekali operasi. Kan waktu itu masih ada operasi, Pak. Oh iya, Iya. tahun 90-an ya Pak berarti Pak. Iya, operasi DOM, daerah operasi militer kan di tim-tim masih ada. Aceh juga masih ada, di Papua juga begitu. Jadi ya kita banyak sekali pengalaman ya, Mas. Yang mungkin nggak pantas. Oh, oke. Iya. Tapi Pak, saya kalau belajar. selama ini publik itu kan melihat kalau Kopassus Baret Merah itu kan keras. Ini. Tapi apakah memang dalam setiap operasi itu memang apa ya Pak? Harus selalu keras atau sebenarnya Kopassus ini juga dibekali skill-skill untuk bisa negosiasi, Iya. untuk bisa ini. Sebenarnya gimana sih Pak? Iya, karena kan kita itu konsep awalnya adalah mengembangkan kekuatan. Oke. Jadi kami itu kan Sandi Yuda. Iya. Sandi Yuda itu ya tadi intelijen tempur lah. Kita dengan tim kecil misalnya masuk ke daerah abu-abu. Abu-abu itu yang mungkin masyarakatnya banyak pro ke kelompok sana gitu ya. Itu ya. Gimana caranya kita memenangkan hati dan pikiran, winning hearts and mind, untuk kemudian mereka ini yang tadinya abu-abu menjadi berpihak di kita. Gitulah konsep awalnya sebetulnya itu. Jadi Oke. kalau kita terbiasa untuk diajari intelijen, bagaimana caranya propaganda atau kemudian penggalangan, ya itu. Oke. Tapi itu apa nggak sulit Pak ketika masuk ke satu daerah yang dimana Pak Andika tahu bahwa
isinya adalah orang-orang yang kontra. Ya. Kemudian masuk dan orang tahu bahwa Bapak adalah bagian dari TNI dan kan biasanya mereka resisten tuh Pak. Betul, kelihatan sekali. Kalau kita datang semua ngelihat matanya mandang. Iya, ini kalau saya mandang Mas Tatang gini, Heeh. dengan kan beda. Gitu. Iya. Jadi cara pandang mereka kelihatannya curiga. Waduh, itu sering kita hadapi, Mas. Ya kita pun harus kreatif banget nih, Mas. Kita masuk melalui apa nih? Karena kan mereka sudah tahu nih, kita misalnya oh ini bagian dari pemerintah nih. Pasti tujuannya apa nih, gitu loh. Ya kita harus bisa mencari jembatan. Jembatan sehingga lebih kita bicara yang sifatnya interpersonal aja. Nggak usah ngomong-ngomong yang sifatnya waduh NKRI, terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Misalnya dimulai dengan bermain voli bersama Nah. dengan masyarakat sering itu Pak dengan Betul. TNI Iya, bermain betul. voli. Betul. Iya. Itu ya saya juga begini-begini agak ngerti sedikit gitu ya. Sok-sokan aja. Pak, dengan 40 tahun Pak Andika jadi tentara gitu, sekarang sudah pensiun. Mungkin bisa disampaikan, saya pikir kok Pak Andika melihat apa sih yang masih harus diperbaiki dari TNI kita ini gitu Pak? Banyak. Dan bukan hanya TNI, Mas. Setiap organisasi pasti tidak akan pernah sempurna. Jadi teori organisasi itu kan kita harus selalu learning. Ya. Kita harus selalu belajar beradaptasi. Itu harus. Kenapa nggak akan pernah selesai? Ya karena variabel eksternal ini kan juga selalu datang. Misalnya teknologi, iya kan? Perkembangannya. Adanya komputer dulu kan sama juga kita jadi harus beradaptasi. Jadi menurut saya TNI maupun organisasi lain itu selalu banyak yang bisa disempurnakan. Adaptif ya Pak ya. Harus adaptif. Dengan kebutuhan sekarang itu harus. Dan cepat belajar gitu, jangan terlalu zona nyaman ya Pak karena Betul. Ya, kecenderungan itu ada. Ya. Kan itu birokrasi, Mas. Birokrasi cenderungnya begitu. Ya. Sulit berubah, konservatif. Tapi ya tergantung pemimpinnya. Makanya kalau ditanya apa yang harus diperbaiki lagi masih banyak. Tapi yang penting saya merasa sudah melakukan apa yang harus saya lakukan selama menjabat. Mantap. Oke Pak Andika, ini ada Kartu banyak sekali ya, kartunya ada 16 nih kartunya. Monggo Pak. Apa ini? Waduh, versi. Ya. Ini Pak Tatang silakan. Mungkin juga untuk Pak Andika mungkin bisa melihat penonton yang paling bertepuk tangan atas kartu tertentu adalah yang membuat pertanyaan ya. Ya. Ya ini sahabatku Mas Doto, Pak Andika ini juga ya nggak lepas dari beberapa kontroversi lah kan pejabat publik dalam perjalanannya. Nah, untuk kontroversinya apa saja silahkan Dito. Ya, nomor 1. Pak, ini kita mungkin butuh konfirmasi juga ke Pak Andika ya, karena ya ini biar daripada informasi palsu dan sebagainya. Ini Pak, kami mendapat ada informasi bahwa penangkapan Omar Al Farouk di tangan kanan Osama bin Laden terlibat dalam pengoboman pesawat nabrak WTC ya 911 di New York. Katanya ditangkap di Bogor dan Pak Andika dikabarkan terlibat dalam itu. Mungkin bisa diceritakan Pak, benarkah? Kalau benar, gimana ceritanya? Iya, itu benar. Oke. Itu benar, Pak? Benar. Dan itu adalah sebuah operasi. Karena waktu itu kan Badan Intelijen Negara itu sudah mulai mendeteksi lah. Dia masuk. Bahwa jaringan Al-Qaeda itu sudah masuk ke Indonesia. Nah, tapi kan kita harus tahu buktinya. Nah, dibentuklah tim kecil. Tim kecil, kebetulan waktu itu saya di Kopassus, kemudian operasi di bawah kendali Badan Intelijen Negara. Yang sampai sekarang juga masih terus dilakukan. Sinergitas itu ya Pak? Oh iya, iya. Nah, kita mulai 2001 akhir. 2001 akhir, saya sendiri beroperasi sampai dengan 2003 pertengahan. Nah, dalam penyelidikan itu ya benar ternyata. Karena kita melakukan operasi secara tertutup, ternyata benar bahwa yang bersangkutan ini terlibat. Keterlibatannya saya lupa persisnya apa, tetapi terlibat dalam salah satu plot lah.
merupakan jaringan. Karena mereka ini kan juga bukan orang Indonesia, Mas. Mereka ini ya orang dari Timur Tengah semua ini. Nah, sehingga akhirnya kita tangkap, kemudian dideportasi. Tapi kenapa Bogor yang waktu itu dipilih, Pak? Atau kenapa akhirnya tertangkapnya itu bisa? Ya karena Bogor. Tinggal di sana. Kita kan hanya mengikuti saja. Justru mereka itu tinggalnya di sana. Atau mungkin mereka memilih Bogor atau mungkin Indonesia itu karena merasa bahwa kayaknya aman kali ini, intelijennya nggak terlalu kuat. Ada itu juga nggak sih, Pak? Ya nggak tahu lah. Ya kita kan nggak tahu apakah organisasi ini juga merencanakan sesuatu yang juga mendunia, sehingga mereka punya jaringan itu ada di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kita nggak terlalu tahu. Yang penting piece atau bagiannya Omar Al-Faruq ini memang ada keterkaitannya secara langsung. Bahkan saya ingat sekarang hubungannya langsung dengan Ayman Al-Zawahiri waktu itu. Ayman Al-Zawahiri ini orang nomor 2 waktu itu. Karena sebagai orang nomor 2 dari Osama bin Laden. Iya. Akhirnya bisa dapat itu, Pak. Ya. Tapi itu sulit juga nggak, Pak, waktu itu proses penangkapan itu? Ya, ini menantang lah. Menantang. Iya, menantang. Siap. Dengan pengalaman Pak Andika itu ada mungkin perasaan-perasaan tertentu nggak sih, kan bukan musuh ya, targetnya ini kan ya sorotan dunia ya, nggak main-main gitu. Ada perasaan perbedaannya nggak sih dengan memburu si Omar Al-Faruq ini dengan memburu yang lainnya misalkan gitu? Oh beda, karena apa? Karena ya kebetulan mungkin dari dulu lah. Dari dulu kan saya juga punya disiplin. Intinya bahwa kita nggak boleh melakukan apapun selama tidak perlu. Dan nggak boleh melanggar hukum. Nah itu aja. Jadi sasarannya adalah masyarakat sipil yang kebetulan bukan warga negara Indonesia. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Karena mereka kan pasti pinter ini. Jadi kita kalau kita tindakan berlebihan pun ya pasti wah. Bahaya juga ya berhadapan seperti ini. Ya. Nah, Bung Tatang, ini agak panjang biar yang kedua, ya langsung gitu. Panjang banget ini. Ya. Ya ini intinya Pak, ada laporan dari Deutsche Welle ya, media Jerman pada tahun 2005 bahwa CIA, Dinas Rahasianya Amerika Serikat, mengamankan kerjasama intelijen dengan berbagai negara dalam melawan teror, termasuk Indonesia. Konon Pak Hendro Priyono ketika itu mungkin jadi kepala BIN dan juga mertuanya Pak Andika memberikan permintaan spesial kepada Direktur CIA, George Tenet, untuk menyediakan modal awal, membangun sekolah intelijen di Batam, dan menjamin seorang kerabatnya mendapat tempat di universitas terkemuka di Amerika Serikat. Nah, ini pertanyaan nih Pak. Tenet kemudian mengatur agar kerabat Pak Hendro masuk ke National War College. Sejumlah kalangan berspekulasi bahwa kerabat tersebut yang dimaksud adalah Pak Andika. Gimana responnya Pak? Ya. Kalau yang Batam saya nggak tahu, jadi tanyakan aja langsung. Pak Hendro. Tapi kesempatan kita di sekolah ke National Defense University, Mas ya, NDU itu Lemhanas, itu sudah berlangsung lama. Jadi tiap tahun waktu itu kita selalu dapat satu seat untuk sekolah Lemhanas di Amerika. Jadi itu bukan sesuatu yang kemudian perlu lobby-lobby khusus, enggak juga. Karena Amerika juga tidak pernah menentukan. Dan ini kan yang memberikan ruang pendidikan atau kursus di negara-negara ini kan bukan hanya Amerika Serikat sendiri. Ada banyak negara. Mereka biasanya menyiapkan, saya ada seat. Syaratnya adalah ini. Misalnya pangkat apa dan seterusnya. Tapi orangnya itu yang menentukan adalah Indonesia sendiri. Gitu. Dimana pada saat saya menjabat sebagai Kasat, sebagai Panglima, saya melobi bahwa seat ini kalau bisa perbanyak deh, ditambah supaya makin banyak perwira kita yang mendapat kesempatan belajar ke sana. Nah, jadi untuk masuk ke National Defense University itu bukan sesuatu yang kemudian perlu lobby-lobby khusus di tingkat itu, enggak sama sekali. Iya. Dan bahkan untuk masuk universitas sana, kan saya apply sendiri, Mas. Saya yang apply sendiri, saya yang menyiapkan semua syarat-syarat. Dan itu sebelum saya berangkat dari Indonesia ke Amerika. NDU tadi. Sebelum. Dan saya diterima di 3 universitas. Saya keterima di George Washington University, yang kemudian saya ambil yang itu. Itu PhD program in Public Policy and Public Administration.
Kemudian saya diterima juga PhD program juga di University of Maryland, di College Park. Maryland itu dekat Washington. Itu programnya juga public policy. Dan saya keterima program master di Johns Hopkins University. Saya pilih yang George Washington. Jadi juga sama sekali tidak ada hubungannya dengan lobby khusus. Karena memang nggak ada pengaruhnya. Universitas di sana yang butuh langsung aplikasi dari kita menjalani tes, TOEFL ya iya, SAT ya iya. SAT itu ujian masuk universitas sana yang bukan bahasa Inggris. Kalau saya nggak lulus ya tetap nggak lulus. Itu kan komputer. Iya. Wah itu emang nggak sampai kayak gitu ya lobby sampai itu spekulasi Pak. Silakan Bung Hatta. Nah yang ketiga ini Pak, ini kalau yang nggak enak gini kok saya yang udah. Ini sering dibicarakan. Ya ini sering dibicarakan Pak Andika. Ini kan nama Bapak juga disebut-sebut ini Pak dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Papua, Teis Eluai. Nah memang di pengadilan nggak ada yang nyebut Pak. Tapi ini salah satu orang tua terdakwa menyebut bahwa dia diminta mengakui peristiwa pembunuhan itu oleh Mayor Andika. Ini gimana ini Pak? Itu tidak benar sama sekali. Saya nggak ada hubungannya dengan, saya nggak ada di Papua, saya nggak sedang menangani operasi tentang misalnya Teis, nggak ada sama sekali. Dan karena kebetulan infonya spesifik, orang tua salah satu terdakwa, tanya aja langsung. Pasti kan orangnya masih ada. Yang nyuruh Mayor Andika itu nyuruh apa? Saya nggak pernah ngomong apapun juga. Atau berhubungan juga enggak sama sekali. Iya. Andika, tapi ini kan kasus HAM ini kan berulang-ulang ya. Betul. Nggak cuma ke Pak Andika, banyak orang tersangkut kasus HAM gitu ya. Dan selalu muncul menjelang pemilu gitu ya. Nah, dengan rencana Pak Andika memulai karir kedua ini, khawatir nggak sih Pak dengan isu-isu semacam ini bisa menghambat nantinya atau seperti apa? Saya nggak khawatir karena memang saya tidak melakukan itu. Kenapa? Dan ngapain kemudian tindakan saya selama saya menjabat Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima, kan justru saya yang berusaha untuk menegakkan hak asasi manusia, Mas. Cara kami beroperasi lebih menghargai, jangan sampai ada lagi yang main ringan tangan lah. Eksekusi tanpa alasan. Semuanya tuh harus ada alasan hukumnya. Kalau memang nggak ada alasan hukum, ya nggak boleh kita lakukan. Kan gitu. Jadi saya sama sekali tidak, Mas. Nggak melakukan. Beberapa kasus malah bahkan Pak Andika yang bongkar kayaknya itu oknum TNI terlibat loh. Malah Pak Andika gitu yang ngomong. Jadi memang nggak merasa bahwa terbebani karena memang lakukan itu aja selama tidak. Saya tidak itu, merasa dan memang tidak pernah. Nggak ada. Siap. Oke, ini sudah 2 kartu terakhir Pak. Mau Pak? Ini 3 terakhir. Apa nih? Pendidikan. Ini agak nyerepet-nyerepet tadi Pak Andika menyebut diterima di 3M. Itu mengapply apa diterima 3 kampus ya? Apply dan diterima. Apply-nya lebih. Apply lebih, oke. Ada 10 universitas waktu kita apply, Mas. Yang terima cuma 3. 3 nggak cuma lah Pak itu. Banyak ya. 3 nggak cuma lah buat kita. Nah ini Pak, ini pertanyaan saya pribadi Pak. Ini kalau orang biasanya secara fisik itu suka latihan, biasanya kan malas belajar Pak. Iya benar. Iya kan? Coba di sekolah-sekolah hobi main bola, belajar juga ya. Iya, misalnya gitu malas pelajaran tidur gitu misalnya kan. Tapi kok ini Pak Andika ini kok nggak gitu ya? Itu kenapa itu Pak? Ya kan kita belajar Mas ya, kita tugas belajar ke luar negeri. Itu menurut saya bebannya 2 kali Mas. Kalau di sini belajarnya di Indonesia mungkin, kalau misalnya izin segala macam ya kita bisa mundur-mundur lah semesternya, mungkin nambah 1 semester. Di sana kan nggak mungkin. Ketat ya, Pak. Karena berangkat tugas kita udah dikasih waktu tuh Mas. Waktu berangkat tanggal sekian, nanti kembali harus tanggal sekian. Udah ditentukan. Jadi sekolah di sana harus fokus. Nah bahwasannya saya kemampuan bahasa Inggris waktu itu kan, nggak seperti orang yang lahir di sana. Sehingga lebih lama. Tiap kali membaca harus buka kamus banyak. Dan kamus sekarang nggak pakai komputer, Mas. Karena kan enak nih. Waktu itu benar-benar kamus beneran, buku. Nah, sehingga saya harus fokus karena nggak bisa saya kemudian nanti nggak lulus. Kalau nggak lulus drop out gitu kan, malu-maluin.
Ya itulah yang terjadi, Mas. Jadi fokus itu yang membuat saya Akhirnya bisa bisa. selesai. Motivasi untuk mengejar ilmu sejauh itu apa Pak? Apa memang motivasi dari diri sendiri atau memang ada tuntutan karir gitu Ya, katanya? sebentar Pak, tak tambahin. Atau jangan-jangan karena dulu Pak Andika juga sebenarnya pengen jadi arsitek, Pak. Tapi Iya. masuk ke TNI. Jadi kayak, wah aku nggak bisa nih. Harus jadi tentara yang pintar juga nih. Ya keinginan saya sekolah memang sejak dulu, Mas. Makanya begitu naik kelas 3 SMA, naik kelas 12 ya. Kemudian orang tua nggak punya uang. Saya tetap ingin sekolah. Nggak ada pikiran, udah kalau gitu saya kerja aja lah. Nggak ada. Saya ingin sekolah. Tapi yang nggak bayar. Ya. Itu. Oh. Jadi keinginan itu udah dari dulu. Ya. Sehingga begitu saya dapat kesempatan, kursus tadinya kan kursus misalnya kursus intelijen strategis di Iya. Prancis, kursus intelijen tempur di Australia. Itu saya benar-benar, waduh, ini kesempatan. Karena menurut saya dengan belajar kita tambah wawasan kok, Mas. Oke. Kita akan jadi lebih tahu, Lebih tahu. bukan lebih pintar, lebih tahu lah. Oh. Ya, Untuk bidang studi yang dipelajari itu kan tadi public policy ya. Itu Betul. lagi-lagi karena keinginan Pak Andika atau ada tuntutan dari Itu saya career? sendiri yang milih. Alasannya kenapa Pak? Karena lebih cocok dengan bidang saya. Bidang saya di TNI, sedangkan di TNI itu kan pasti ada batas umur. Suatu saat kita pensiun, Mas. Sehingga ilmu yang saya pelajari ini ilmu yang lebih general, tetapi bisa lebih lama kita menghadapinya. Ya, public policy, public administration itu ilmunya eksekutif lah, pemerintahan. Jadi kalau kita dapat jabatan di pemerintahan, apa saja bidangnya, ya kira-kira dasar-dasarnya kita udah tahu. Udah dapat. Nah, Atau jangan-jangan memang Pak Andika ini udah sejak lama kayaknya mikir kalau saya besok pensiun, nah bisa jadi saya memang masuk ke dunia politik dan jadi pejabat publik itu memang sudah visi sejak lama atau gimana? ya waktu itu sih, waktu sekolah itu saya belum mikir pensiun sih, Mas. Oke. Tapi bahwasannya di antara pilihan, kan program-program itu nggak apa, bukan kita yang bikin. Iya. Yang ditawarin oleh tiap universitas itu beda-beda. Iya. Jadi yang paling pas saja kita pilih ini, public policy, public administration. Ya. Ada pesan nggak nih Pak buat para prajurit-prajurit TNI ini yang masih muda-muda untuk seberapa penting sih pendidikan bagi Ya. anggota-anggota TNI? Bukan pendidikan serta-merta pendidikan tempur, militer dan sebagainya. Ini kan Pak Andi kan yang dipelajari kan bukan pendidikan militer gitu ya, tapi public policy dan sebagainya. Seberapa pengaruhnya sih Pak untuk para anggota TNI ini nantinya ilmu-ilmu seperti itu? Sangat kuat pengaruhnya, dan bahkan pada saat saya menjabat pun itu saya lakukan, Mas. Waktu saya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, saya memberikan beasiswa sekaligus melobi universitas negeri yang juga bagus-bagus lah. Kita kerjasama dengan UI, kita kerjasama dengan Universitas Gajah Mada, kita kerjasama dengan Universitas Erlangga waktu itu. Jadi saya lobby UI, UGM dengan Erlangga. Bisa nggak ada program yang tidak harus hadir secara fisik? Kenapa? Karena saya menyadari perwira prajurit saya ini perlu sekolah. Tapi mereka itu kan selalu pindah-pindah. Dan mereka tidak pasti berada di Jakarta atau berada di Jogja atau di Surabaya. Saya ingin mereka bisa belajar dari tempatnya mereka bertugas. Oke, kalau gitu bisa. Yang sifatnya research base, yang berbasis research lah. Sehingga online gitu. Ya udah. Dengan UI saya biayai 75 orang, Mas. Dengan UGM kalau nggak salah sekitar 76. Dengan Erlangga itu spesialis, dokter spesialis. Jadi saya sudah menunjukkan, membuktikan, Mas, bahwa pendidikan itu sangat penting. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk organisasi. Dan saya sudah juga berusaha untuk menambah dengan kreatif. Saya membantu biayanya, tapi juga mereka juga harus mau bayar sedikit. Saya kasih beasiswa 75%, 25% mereka bayar. Supaya tetap punya tanggung jawab. Kalau gratis, nanti jangan-jangan males. Malesan. Zoom nanti tinggal tidur. Itu di dalam negeri, Mas. Iya, luar negeri ada juga Pak. Dengan keluar negeri sama. Tadi saya bilang saya lobby
supaya dapat seat tambahan. Oh iya. Itu dengan banyak negara, termasuk dengan Amerika. Latihan pun begitu. Saya dobelin, Mas. Saya dobelin. Yang pergi ke sana, kita pernah latihan di Amerika, Mas. Saya kirim 126 orang. Selama 1 bulan. Itu nggak pernah terjadi, Mas. Biayanya besar itu. Kan biaya kita sendiri yang bayar. Jadi saya tahu bahwa pendidikan atau exposure ke knowledge itu sangat berpengaruh. Makanya saya berusaha. Jadi kalau Mas Dito tanya tadi, itu sudah saya buktikan, Mas. Yap. Nggak cuma secara pribadi, tapi ke institusi juga. Ya, dilakukan. sudah. Ke anak-anak. Betul. Buah di Betul. Bawah. Siap. Oke, ini kita Terakhir. bukan card lagi. Last card ya, Pak. Last Ini card. tinggal dibuka saja, Pak. Nah. Pemilu 2024. Ini pas banget nih. Kalau Pas kita ya? cari, iya Mas. Terakhir. Oke, Pak Andika. Ini terkait pemilu, Pak. Iya. Kurang lebih tinggal 6 bulan lagi kali ya. Ya. Ini kan Pak Andika sudah terbuka juga di beberapa tempat menyatakan bahwa yang paling cocok dengan Pak Andika adalah Pak Ganjar Pranowo Iya, gitu ya. iya. Yang diusung oleh PDIP dan kebetulan juga datang ke acara PDIP kemarin. Iya. Boleh diceritain nggak sih Pak, mungkin kenapa Pak Ganjar yang menurut Bapak paling dekat dengan, paling cocok lah dengan Pak Andika? Sebetulnya kan saya nggak kenal deket juga nggak, Mas. Ketemu sering, cuma ketemu ya gitu-gitu Iya, aja. Karena Kenapa? acara aja gitu ya. Karena acara mulai 2014 saya dan Pas Pampres, beliau sudah gubernur. Ya. Yap. Tiap kali presiden ke Jawa Tengah ya pasti ketemu. Begitu juga kalau acara di Jakarta. Nah, tapi kalau ngomong serius itu kan cuma sekali saya sama Mas Ganjar. Baru sekali. Itu pun pada saat COVID. Oh. Nah, Oh, iya, jadi iya. saya Penanganan sebagai COVID ya. wakil ketua pelaksana PCPEN datang ke provinsi-provinsi. Waktu ke Jawa Tengah, saya menghadap ke Pak Ganjar. rumah gubernur, Ya. rumah dinas. Ya itu aja. Selebihnya enggak. Nah, kenapa? Ya hanya perasaan aja, Mas. Ya kayak Mas Tatang, Mas Dito ini kan mungkin pernah juga nih baru ketemu, nggak usah perempuan ya, Ya. laki aja. Dengan masyarakat umum nggak apa-apa. Masyarakat Iya. umum, ya. Begitu ketemu, Cocok kok rasanya ya. cocok Wah, ya. oke nih. Kan gitu. Ya. Jadi susah juga dijelaskan rasionalitasnya apa, karena memang lebih ke hati sih. Oke. Ya saya melihat dari yang ada ya saya lebih cocok untuk mendukung Mas Ganjar. Tapi ini Pak, spekulasi yang berkembang di publik ini, tebak-tebakan publik ini, padahal Pak Jokowi hatinya ke Pak Prabowo, itu nggak masalah itu Pak, kalau itu nanti misalnya berbeda gitu dengan Pak Jokowi. Ya kan ini pilihan saya, Mas. Oh iya. Ini pertama kali saya nyoblos ini, Mas. Oh iya. Pertama kali nyoblos. Nyoblos. Jadi 58 tahun baru nyoblos pertama. Iya. ini. Jadi kelingking ungu belum pernah Pak ya? Belum. Oh iya. Belum. Jadi ya itu hati saya lah. Ya, Oke. Nggak ada pengaruh dari siapapun. luar. Ya. Siap. Nah, kalau bicara kecocokan tadi kan selain Pak Ganjar nama mencuat kan ada Pak Prabowo dan Pak Anies ya, Iya, Pak. iya. Yang pasti secara pekerjaan tuh sangat berkaitan juga Pak Anies pernah jadi gubernur Betul, DKI, betul. Pak Prabowo Menhan gitu Iya. ya. Kecocokan itu ada juga nggak sih Pak atau seperti apa? Oh ada, ya saya sebagai anak buah, saya sebagai kasat, saya sebagai kasat, Pak Bowo kemudian menjadi menteri Menhan, pertahanan. iya. Saya sebagai panglima apalagi. Saya bekerja untuk beliau sebagai atasan saya. Mas Anies sama, nggak pernah menjadi co-worker, tetapi pada saat COVID juga saya juga Iya. datang ke gubernur waktu itu. Cocok kita bekerja, pasti. Karena apa? Karena prinsipnya bekerja itu kan kalau kita sifatnya hierarki ya kita harus patuh. Iya. Kalau sifatnya horizontal, kita harus saling mendukung. Yang penting kita tupoksi kita, tapi apa yang bisa kita bantu apabila diminta, kita pasti siap. Tetapi dalam konteks pemilu ini memang pada akhirnya Pak Andi Kan harus lebih ke milih Pak satu. Ganjar. Iya. Iya. Ya, kliknya adalah dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar. Nah, betul. Ya. Betul. Apalagi nanti sangat mungkin juga ini nanti nyoblos foto sendiri bisa juga. Kandidat, ya kan kandidat Bisa, kata ya. Mbak Puan. Ya, ada 5 nama Pak Andika masuk. Ya, jadi itu saya di kertas pemilu iya. Ya Pak, terkait itu nama Pak Andi kan mulai didengung-dengungkan ya. Bahkan ada relawan juga sudah mendeklarasikan, ayo Pak Andika jadi cawapresnya Pak Ganjar gitu. Gimana Pak Andika merespon ini dan seberapa serius sih memang ada
rencana seperti itu? Ya tadi Mas, saya 40 tahun juga berdinas di TNI. Kita hidup berorganisasi, kita juga punya atasan di atas TNI. Jadi kita siap melaksanakan tugas apapun yang diberikan pada saya. Saya siap. Bahwasannya kemudian Mbak Puan menyebut saya masuk dalam 5, ya saya sangat berterima kasih. Itu kehormatan bener lah, nggak nyangka lah sejauh itu. Sampai sejauh itu. Iya. Iya. Berarti akan beda dong responnya sama kalau Nasdem tadi kan waktu belum pensiun ya Pak. Oh iya. Kalau yang sekarang sekarang udah lebih kan bebas. Udah lebih bebas. Iya. Tapi ada komunikasi nggak sih Pak? Maksudnya ketika masuk itu Pak Andika apakah juga nggak berekspektasi gitu? Loh kok nama saya masuk? Atau memang sudah sering komunikasi mungkin? Komunikasi sering. Tapi komunikasi kan nggak pernah ngomongin spesifik itu, Mas. Nggak pernah. Nggak pernah ngomongin tim pemenangan, nggak pernah ngomongin wakil presiden, kan nggak pernah. Ya komunikasi ketemu sering. Tiba-tiba kok disebut kandidat Cawapres dan juga tim ses berarti. Walaupun nggak pernah membicarakan itu. Saya siap, apa aja lah. Apa aja Mas. Di luar itu pun juga siap. Oh, ya. Tapi Pak, ini. kalau minggu lalu ya Pak Andika kan hadir di acara deklarasi Purnawirawan itu ya kalau tidak salah. Oh, Gapura. Gapura iya. Nusantara. Itu sudah sejauh mana sih Pak mungkin Bapak menggalang dukungan untuk Pak Ganjar gitu? Itu saya undangan loh. Saya bukan panitia. Okay. Saya yang tuan rumahnya kalau nggak salah Pak Ken. Pak Ken Sondah. Purnawirawan juga. Tapi saya undangan waktu itu, Mas. Jadi memang ya Pak Andika ini memang yang ditarik-tarik gitu. Iya. Tapi ngerasa gitu juga nggak Pak? Kan semakin kesini kayak enggak ya? Enggak Mas. Ya bahwasannya saya kan memang saya sudah menyatakan bahwa saya mendukung Mas Ganjar. Jadi diundang pun saya memang cocok lah. Dan Pak Andika misalkan katakanlah dipercaya untuk jadi cawapres atau kan setidaknya ketua tim ses itu kan pasti banyak pengorbanan yang harus keluar ya Pak ya. Nggak sekedar waktu dan sekedar tanah tapi mungkin biaya dan sebagainya itu apakah sudah ada kesiapan yang disiapkan? Saya siap ditugaskan dan kalau kita diberi tugas ya kita harus tanggung jawab Mas. Harus itu. Dengan segala apapun tantangannya harus. All out. Harus Mas. Itu nggak bisa enggak. Itu udah izin sama ibu belum Pak? Saya nggak usah izin, tapi saya tahu istri saya pasti mendukung. Karena udah tahu lah. Iya. Lah ibu, tolong Mas bantuin saya, tolong. Ibu mungkin. Iya. Ini mungkin pertanyaan final nih. Apa nih? Jika nanti pada akhirnya Pak Ganjar menang 2024 dan Pak Andika mungkin berada di perahu yang sama dengan Pak Ganjar, tidak jadi cawapres memang, mungkin jadi tim sukses atau menjadi bagian pendukungnya sajalah. Biasanya kan jelang-jelang Oktober tuh ada bursa kabinet. Nah, udah ada kepikiran belum sih Pak? Jadi menteri apa begitu dengan segudang pengalaman yang Bapak miliki? Saya siap melaksanakan tugas. Jadi kalau presiden terpilih menganggap saya pantas masuk pos apa ya, saya siap. Harus itu. Ada yang diincar nggak Pak? Saya mau menteri ini gitu katakan. Percuma juga kita ngincer Mas. Karena keputusan ada di presiden terpilih ya. Presiden terpilih yang pasti juga bicara dengan partai politik pengusung. Ya, itulah. Lebih baik kita tidak membidik lah. Yang nanti berekspektasi itu betul. Nanti malah kecewa. Tapi di itu kalau saya lihat Pak Andika ini banyak sih ini dia bisa pariwisata, ekonomi kreatif bisa, sosmed jalan, Kominfo bisa berarti ya? Kominfo bisa, pertahanan masuk, public policy itu ada Pak, Kementerian Dalam Negeri itu bisa dalam negeri bisa. Jadi memang multi talent. Tinggal nanti ya siapapun yang menang tinggal menugaskan. Menpora bisa, olahraga terus juaranya. Iya. Menpora bisa. Presiden aja diajak olahraga, gimana rakyat Indonesia? Oke, itu dia. Terima kasih Pak Andika atas waktunya. Luar biasa ini. Dan terima kasih juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang agak ngeri-ngeri sedap tadi. Yang nanya selalu Mas Tatang ya. Bagi-bagi tugas Pak. Semoga sukses Pak Andika untuk karir keduanya. Kita tunggulah nanti.
Makasih. Seperti apa langkah-langkah ke depan gitu. Terima kasih juga sahabat Kompas.com sudah sekitar berapa jam ini? 3 Oh 1 jam 20 menit ya. Rasanya masih banyak kurang ya. Iya. Tapi nanti langsung Bertemu tanya di Pak Andika doorstop berikutnya ya. lah ya. Ya kita bertemu di doorstop. Iya. Dipanggil-panggil lagi. Lagi lagi. Gitu. Terima kasih Pak Andika. Iya, sama-sama. Selamat sukses Mas Dito. selalu Pak. Thank you. Terima kasih sahabat Kompas.com, ketemu lagi di Gaspol selanjutnya. Saya Tatang Guritno. Saya Ardhito Ramadan. Teman-teman terima kasih, tetap ngegas dan tetap nampol. Yeay.